Kalau kondisi tanah kita itu masam, tentu saja penyerapan unsur hara yang dilakukan oleh tanaman sawit kita tidak lagi maksimal, ya, karena pupuk yang kita berikan, yang kita taburkan di atas tanah tidak lagi bisa diserap oleh tanaman kita secara maksimal, karena pupuk yang kita taburkan tadi itu melalui proses pelepasan ion-ion positif oleh tanah tadi tidak bisa dilakukan karena kondisinya masam. Untuk melakukan pelepasan ion-ion positif, ya, yang sehingga dia bisa diserap oleh tanaman sawit kita. Kadang-kadang kan dari sebagian kita ada yang beranggapan, petani kita, bahwasanya semakin banyak kita berikan pupuk pada tanaman sawit kita, itu akan semakin bagus katanya kan. Nah, ini kalau menurut saya ini adalah suatu hal yang keliru, ya. Karena mengapa? Karena kebutuhan tanaman kita ini sesuai dengan ukuran tanamannya, dengan umur tanamannya. Jadi ukuran tanamannya kecil tentu pupuknya kecil, ya. Tanamannya besar tentu pupuknya besar. Jadi maksud saya begini, walaupun tanaman kita itu sudah besar, tapi kita dengan melakukan pemupukan yang banyak, ini juga akan sia-sia kalau seandainya kondisi tanah kita itu tidak stabil, ya. Nah, jadi kalau menurut saya tentunya harus kita perbaiki dulu keadaan tanah kita tadi. Kita harus pastikan dulu kondisi tanah kita itu subur, kondisi tanah kita itu mampu untuk menampung unsur hara yang sehingga bisa diserap oleh tanaman sawit kita. Kondisi tanah kita itu mempunyai banyak kandungan C organiknya, ya. Semakin banyak C organiknya, maka semakin banyak bakteri-bakteri baik, bakteri-bakteri yang bisa menyuburkan tanah kita. Nah, kalau kondisi tanah kita itu sudah seperti ini, sudah stabil seperti ini, nah kita tidak masalah untuk memberikan kebutuhan pupuk bagi tanaman sawit kita. Kita lakukanlah pemupukan yang sebaik mungkin sesuai dengan dosis yang sudah dianjurkan untuk SOP tanaman sawit kita masing-masing. Nah, sobat-sobat bisa buktikan sendiri, kalau umpamanya sobat-sobat menemukan tanaman sawit sobat-sobat umpamanya itu daunnya itu kuning menyeluruh, ya. Kalau sobat-sobat tidak perhatikan dia dari awal, sejak dia ditanam, mulai dari bibit, yang umpamanya dia sudah berumur 3 tahun umpamanya, ini mengalami daun kekuningan semuanya ini. Daunnya itu kuning merata. Nah, biasanya kan kalau daun kuning ini sobat berikan ini urea atau ZA yang tinggi kandungan nitrogennya. Itu bisa sobat praktekkan, sobat kasih itu pupuk kandungan nitrogen yang tinggi sebanyak mungkin di situ. Nah, dia berubah apa tidak kondisinya itu, dari yang tadi daunnya itu kuning bisa menjadi hijau kembali. Berubah dia apa tidak menjadi hijau kembali daunnya. Nah, bisa buktikan sendiri apakah ini kondisi pupuk yang kurang ataukah yang lainnya. Nah, begitu sobat-sobatku. Cobalah buktikan sendiri sobat-sobatku. Nah, jadi di sini adalah persoalan yang kompleks kalau kita berbudaya tanaman ini, ya, bukan persoalan pupuk saja. Nah, satunya itu persoalan tanah juga dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, kita harus mempunyai pengetahuan bagaimana sih, seperti apa sih ciri-cirinya kalau tanah kita itu mulai keasamannya itu naik, ya. Nah, mari kita tengok seperti apa ciri-ciri tanah kita itu asam. Salah satunya seperti ini. Ayo. Tanah kita itu masam, ciri-cirinya salah satunya yaitu ini, sudah mulai berwarna hijau, mulai tumbuh lumut-lumut atas sekitar permukaan tanah kita, ya. Mulai hijau-hijauan atas permukaan tanahnya. Nah, kondisi seperti ini biasanya terjadi ketika musim penghujan, ya, atau 1 kali 2 kali hujan jika
terjadi genangan air di sekitar tanah kita, ini bisa juga meningkatkan keasaman tanah kita, ya. Oke sobat-sobatku, iya sobat-sobatku, mari kita ingatkan, jangan lupa kalau bermanfaat subscribe, like ya, dan komen. Nah, kalau kondisi tanah kita itu masam, ini sangat berbahaya sobat, ya. Nah, bagaimana cara untuk biar kondisi tanah kita itu normal kembali, pH-nya netral kembali? Nah, kita memberikan unsur magnesium dan kalsium. Kita tingkatkan kalsium dan magnesiumnya melalui pengapuran, ya. Nah, ini kondisinya sudah mulai asam tanahnya sobat, sudah mulai tumbuh lumut-lumut, ya. Ini sangat berbahaya, akan merugikan kita sebagai petani. Mari kita cek di tempat yang lainnya. Nah, di sini kemarin daerah sini memang sudah turun hujan itu beberapa kali. Nah, sepertinya di sini drainasenya tidak ada, sehingga air menggenang di sini dan tumbuhlah lumut-lumut di sekitar permukaan tanah di sini. Oke sobat-sobatku, kita ulangi lagi sobat-sobatku. Kalau sobat-sobatku sudah melihat kondisi tanahnya seperti tadi, sudah mulai tumbuh lumut hijau-hijau, sudah berwarna hijau di permukaan tanahnya, itu sobat cepat kasih pengapuran, ya. Kasih pengapuran secepat mungkin agar kondisi pH tanahnya normal kembali, sehingga penyerapan unsur-unsur hara, penyerapan nutrisi di dalam tanah itu bisa diserap dengan maksimal oleh tanaman sawit kita. Oke sobat-sobatku semua, sekian dulu sobat-sobatku semua, semoga ini bermanfaat bagi kita semua, terutama petani sawit. Inilah trik fenomenal dari Rio Penghidupan. Oke sobat-sobatku, jangan lupa subscribe, like, tekan tanda loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.